Maka yang ingin Teteh bahas kali ini itu adalah bagaimana ya Teh ya, terkadang gitu, Teteh juga terkadang terkadang sering mendengar begitu ya, ada pasangan suami istri, yang mana ketika melakukan ibadah itu kan sudah Allah tentukan, ini ada tempatnya loh, begitu ya. Ini tempatnya wahai suami, ini tempat istrimu yang bisa kau garap kapanpun, seperti itu. Entah dengan alasan apa, mungkin ini adalah alasan, kalau menurut saya itu adalah alasan nafsu birahi, seperti apa ya? Seperti kayak nafsu syaitan nih, tiba-tibanya gitu. Karena rasa syahwat di dalam kitab Qurratul Uyun juga kan dikatakan bahwa rasa syahwat seorang istri kepada suaminya, begitu juga sebaliknya seorang suami kepada istrinya, itu berbeda dengan syahwat-syahwat yang lain. Kalau rasa syahwat ingin melakukan ibadah pasangan suami istri, itu maka akan membersihkan hati. Ya, jadi kalau yang pernah dibaca di dalam kitab Qurratul Uyun, kalau ada rasa syahwat sekali lagi istri kepada suaminya, begitu juga suami kepada istrinya, itu adalah akan membersihkan hati. Dan kalau suami istri melakukan hal itu, maka itu akan menjadikan suatu ibadah. Dan jika menjadikan suatu ibadah, tentu jika ketika melakukannya penuh dengan keindahan, penuh dengan kepuasan, sehingga saling menanamkan dan akan lebih menambahkan rasa kasih sayang antara suami dan juga istri. Nah, tetapi bisa saja hal itu timbul yang harusnya menjadikan suatu ibadah, yang harusnya menjadikan membersihkan hati, tetapi dilandasi dengan rasa syahwat yang tidak dianjurkan oleh agama Islam, ya ujung-ujungnya itu bukan menjadi suatu ibadah. Ujung-ujungnya pasangan suami istri tersebut akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Salah satu contohnya itu adalah seorang suami yang dikarenakan ingin lebih, mungkin ya mungkin ini lebih mungkin ya alasannya, karena aku ingin lebih dan aku ingin lebih, sehingga aku ingin mendatangi istriku ini bukan dari jalur depan, tapi aku ingin mendatangi istriku ini dari jalur belakang. Ya, mungkin sudah paham di sini ya, jalur belakang itu lewat mana ya? Aduh, ini kan melewati pembuangan ya. Nah, itu bagaimana di dalam hukum Islam? Apakah melewati jalur belakang itu diperbolehkan atau tidak? Nah, ini maka yang dikatakan dengan anal ya, dengan anal. Maka itu jelas dalam Islam hukumnya itu adalah diharamkan. Sudah jelas sekali, hukumnya itu adalah diharamkan. Kalau misalkan yang melakukan ini adalah sosok suami dan juga istri, itu kalau di dalam kitab Isabur Rafiq dikatakan dengan istilah lutiyatus sughra. Artinya lutiyatus sughra itu adalah seperti dosa-dosa yang dilakukan pada kaum zaman Nabi Lut ya, yang melakukan, kan kalau zaman Nabi Lut itu kalau perempuan suka sama perempuan ya kan, kalau laki-laki suka sama laki-laki, maka ketika melakukan hal itu lewat mana? Ya lewat jalur belakang. Nauzubillahi min dzalik ya. Seperti itu. Nah, sedangkan kan ini yang dilakukannya oleh pasangan suami istri, sehingga ini dibahasakan dengan lutiyatus sughra. Jadi seperti melakukan dosa pada zaman kaum Nabi Lut, tetapi sughra, kecil. Maksudnya kecil karena sudah mendapati pertalian pertikahan. Gak boleh ya, wahai suami, sekali lagi itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Karena setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah, gitu ya, sekali lagi, setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu tentu akan mendatangkan kemafsadatan. Tidak akan mendatangkan kemanfaatan. Tidak ada. Sekali lagi, sesuatu yang diharamkan itu akan mendatangkan kemafsadatan, akan mendapatkan kerusakan, tidak akan mendapatkan kemaslahatan. Ya. Nah, apa saja kemafsadatan yang kita dapat? Ya, salah satunya misalkan kalau kita berbicara dari segi medis gitu ya. Kalau kita berbicara dari segi medis itu tentu tidak akan mendapatkan kemaslahatan. Karena begini ya, Allah menciptakan lubang wanita, sekali lagi mohon maaf sekali ya, Allah menciptakan lubang wanita itu sifatnya elastis. Artinya elastis itu ya bisa mengecil, maaf ya, ini menurut penelitian, ini bisa mengecil dan juga bisa membesar, seperti itu. Jadi apa itu? Bayangkan aja, ini sosok seorang istri, Allah menciptakan, Masya Allah, Tabarakallah. Meskipun ini seorang istri mengeluarkan
anak bayi gitu ya. Anak bayi itu kan besar ya, apalagi ada yang sampai 4 kilo gitu ya. Itu kan cukup besar loh, bayangkan yang keluar dari lubang wanita. Para suami itu jangan khawatir ketika sang istrinya mengeluarkan anak bayi yang cukup besar, itu jangan khawatir karena memang Allah menciptakan lubang wanita itu elastis sehingga bisa mengerucut ke tempatnya kembali, mengecil kembali dengan sendirinya. Maha kuasanya Allah. Ya, seperti itu. Dan apakah Allah membuat lubang wanita yang elastis itu ada hikmahnya? Tentu ada hikmahnya. Kemudian jika seorang wanita itu sama ya seperti laki-laki baik perempuan, seorang wanita yang jika sudah terangsang oleh sang suaminya, jika sudah terangsang, maka wanita tersebut di lubangnya itu akan mengeluarkan cairan. Ya lubrikasi lah, akan mengeluarkan lubrikasi cairan. Kalau bahasa fikih itu dikatakan dengan istilah madhi begitu ya, dengan istilah madhi. Maka akan mengeluarkan air madhi. Jadi Allah mengeluarkan air madhi itu ada manfaatnya, ada hikmahnya tentu. Hikmahnya itu adalah itu dibutuhkan untuk cairan. Kenapa dibutuhkan cairan? Agar seorang suami ketika melakukan ibadah kepada istrinya, ketika memasukkan hasyafah ke dalam farji sang istrinya, maka sang istri itu tidak akan merasa kesakitan. Ya, karena kalau misalkan kering, itu dikhawatirkan sakit ketika dimasuki oleh sang suaminya. Tetapi kalau ada cairan, ada air madhi tersebut, maka ketika dimasuki itu tidak akan merasa sakit, merasa nyaman biasa-biasa aja. Nah, itu hikmahnya Allah mengapa ketika wanita terangsang itu mengeluarkan cairan ataupun lubrikasi. Berbeda dengan lubang belakang. Berbeda dengan lubang belakang. Meskipun sang istri ini sudah terangsang sekali, meskipun sekali lagi sang istri ini sudah terangsang sekali, tetap mengeluarkan cairan air madhi tersebut ya tidak lewat lubang belakang, tetap saja mengeluarkannya lewat lubang depan. Sedangkan sang suami memasukkan kepada sang istrinya lewat lubang mana? Lewat lubang belakang. Maka itu kira-kira sang istri akan mendapatkan kenyamanan atau tidak? Tentu sang istri itu tidak akan mendapatkan kenyamanan. Kenapa? Karena area lubang belakang itu tidak mengeluarkan cairan dan tetap akan kering meskipun sang istri itu sudah terangsang. Ya, seperti itu. Maka ya kasihan, nanti sang istrinya itu cenderung tidak nyaman, agak sedikit kesakitan. Tapi kata suaminya, enggak istriku enggak kesakitan. Istriku bisa menikmati kok. Bahkan aku udah biasa naudzubillahi min dzalik melakukan hal ini kepada istriku. Istriku bisa menikmati kok. Misalkan jawabannya adalah seperti itu. Oke, kalau sang istri tidak merasa kesakitan, sang istri tidak merasa sang istri udah biasa melakukan hal itu, maka ingat, nanti ada hal-hal yang lain yang sangat membahayakan kepada tubuh baik seorang istrinya maupun terhadap seorang suaminya. Salah satunya, di lubang itu kan ada terdapat kontinen cyanida. Jadi kontinen cyanida itu apa ya? Kalau biar paham, itu seperti keran. Gini nih, kalau misalkan kita mau pipis, kalau misalkan kita mau mengeluarkan kotoran berat, itu kan kita punya kerannya, kan kita bisa agak sedikit menahan kan, aduh aku mau pipis nih, kan gak langsung ujung-ujung keluar dengan sendirinya ya kan, tetapi masih kita bisa tahan dengan keran tersebut. Ataupun kalau kita mau mengeluarkan kotoran berat, kita kan gak langsung ujuk-ujuk keluar, tetapi masih kita bisa menahan, ya kan. Dikarenakan ada kontinen cyanida itu, ibaratkan seperti keran, seperti itu. Nah, kalau seorang suami melakukan hal itu kepada istrinya sering, ini bahasanya sering melakukan hal itu, maka nanti keran sang istrinya bisa apa ya? Bisa dol lah. Ngerti gak sih bisa dol? Bisa dol gitu ya. Bisa dol gitu. Jadi bisa rusak lah, istrinya bisa rusak. Sehingga kalau nanti sang istrinya mau mengeluarkan kotoran berat itu susah untuk menahannya. Kalau udah pengen ya keluar aja, nanti bisa dengan sendirinya. Aduh gawat ini kalau udah begitu ya, karena gak ada kerannya. Kalau misalkan lagi di perjalanan bagaimana, iya kan. Itu dikarenakan fungsi yang di belakangnya itu kerannya itu udah rusak, udah dol lah istilahnya seperti itu.
Nah, itu tidak mendatangkan suatu kemanfaatan, bukan? Bukankah itu adalah suatu kemafsadatan? Kenapa nih teh milik sang istri itu bisa dol, bisa rusak gitu ya? Ya itu tadi, dikarenakan di lubang belakang itu meskipun sudah terangsang tidak akan mengeluarkan lubrikasi, tidak akan mengeluarkan cairan, tidak akan mengeluarkan madhi, sehingga akhirnya menjadi rusak. Berbeda dengan yang wanita itu tempatnya kan, dikarenakan Allah ciptakannya elastis dan juga ada cairan seperti itu. Jadi keelastisan yang lubang belakang dengan lubang depan itu berbeda sekali. Meskipun terlihat tampak sama ada lubangnya. Dan itu khawatirnya nanti seorang istri lama-lama itu akan sulit mengeluarkan BAB-nya. Gitu. Dan kalau misalkan semakin sering dilakukan, maka dikhawatirkan sang istrinya itu nanti punya penyakit ambeien. Ambeien. Apa tahu ambeien? Wasir. Ambeien itu. Nah, lantas kalau bagi seorang suaminya ada juga nggak ini hal yang bisa membuat mafsadat? Ada bagi seorang suaminya juga. Karena kan ketika sang suami memasukkan kepada lubang belakang sang istrinya, kalian tahu kan kalau lubang belakang itu adalah lubang pembuangan kotoran. Dan jangan dikira loh itu di dalamnya itu terdapat ada bakteri seperti itu. Ya, jadi dikhawatirkan kalau misalkan dimasukkan terlalu dalam nanti itu sampai kepada bakteri itu. Ya, di dalamnya itu terdapat ada yang dinamakan dengan bakteri E. coli seperti itu. Nah, kalau misalkan kena gitu ya, apalagi kalau ketika sang suaminya itu mengeluarkan air nutfahnya, maka bercampurlah itu bakteri E. coli dengan air nutfahnya itu. Sehingga kan khawatirnya nanti nempel ke area milik sang suaminya bakterinya itu. Nah, hal itu kalau misalkan bakteri E. coli-nya nempel ke milik sang suaminya, itu bisa saja merusak ataupun mengganggu akan saluran kemih milik sang suami. Jadi khawatirnya saluran kemih itu kalau agak kurang paham nanti terkena infeksi ketika melakukan kencing sang suaminya ya. Bahkan kalau misalkan udah mendapati infeksi kemih ini ataupun ketika kencing ini nanti bisa mendatangkan penyakit hepatitis bagi seorang suaminya seperti itu ya. Maka sekali lagi itu tidak sesuatu yang diharamkan oleh Allah ya itu tidak akan mendatangkan kemaslahatan. Tentu itu akan mendatangkan kemafsadatan, akan mendatangkan kemadaratan bagi diri kita ya. Jadi udah Allah ciptakan seorang suami memasukilah pada lubang yang tepat yaitu lubang yang depan yang ada pada istri kamu seperti itu. Kenapa? Karena Allah menciptakan lubang depan milik sang istrinya itu sifatnya yang pertama adalah elastis, yang kedua ketika terangsang akan mengeluarkan lubrikasi atau mengeluarkan cairan. Meskipun bisa saja terjadi seorang perempuan itu sulit untuk lubrikasi. Ada banyak. Banyak juga sosok seorang wanita yang lubrikasinya itu sulit sekali dikeluarkan. Itu penyebabnya karena apa? Itu penyebabnya biasanya dikarenakan hormonalnya itu udah semakin merendah. Jadi kalau misalkan seorang wanita meskipun sudah terangsang, bahkan sulit sekali untuk terangsang, ada banyak. Banyak sekali wanita yang sulit ini terangsang. Mau lubrikasi bagaimana, mau mengeluarkan cairan bagaimana, toh seorang wanita udah diginiin sama suaminya, udah digituin sama suaminya, tetap aja itu tidak terlalu terangsang. Ataupun ada juga yang udah terangsang tetapi sulit. Itu biasanya akibatnya kalau perempuan itu dikarenakan hormonalnya itu semakin merendah, semakin merendah. Seperti itu ya. Itu pengaruh apa? Biasanya sih pengaruh KB. Gitu ya. Nah, makanya oleh karena itu harus dijaga ya hormonal kita seorang perempuan. Nah, solusinya apa dong teh kalau misalkan kita mendapati seorang istri